Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang konsep diri. Who am I? Siapa saya? Nah, kita perlu tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan konsep diri. Konsep diri adalah semua nilai, ide, perasaan, pikiran, dan keyakinan yang kuat tentang diri sendiri. Itu menurut Stuart dan Laraya tahun 2001. Nah, selain itu, persepsi individu tentang karakteristik dan kemampuannya, tentang interaksi dirinya dengan orang lain dan lingkungannya, serta nilai yang berkaitan dengan pengalaman, objek, tujuan, serta ide-ide, ini juga disebut sebagai konsep diri. Konsep diri juga diartikan sebagai pandangan kita mengenai siapa diri kita yang kita peroleh dari informasi orang lain. Pemahaman, kepercayaan, dan keyakinan seseorang tentang dirinya yang memengaruhi hubungannya dengan orang lain itu juga merupakan pengertian dari konsep diri. Lalu, bagaimana proses pembentukan konsep diri? Ini yang digambarkan oleh Robert Hopper dan Jacques ya. Pertama, konsep diri itu terbentuk dari perilaku kita ya. Nah, perilaku kita sehari-hari itu akan menimbulkan umpan balik dari orang lain yang membuat orang lain memberikan penilaian terhadap perilaku kita. Misalnya, oh si A itu orang yang ceria misalnya ya. Nah, umpan balik orang lain ini akan membentuk konsep diri kita, di mana konsep diri ini nanti akan tergambar dari perilaku kita. Yang selanjutnya, perilaku kita akan membuahkan satu umpan balik orang lain yang membuat kita milik konsep diri dan tergambar lagi di perilaku kita. Begitu terus-menerus secara sirkuler akan terus berkembang gitu ya. Nah, elemen apa saja yang membentuk konsep diri? Yang pertama adalah citra diri, yang kedua ideal diri, ketiga harga diri, yang keempat identitas diri, dan yang terakhir adalah peran. Mari kita pelajari satu-satu apa itu masing-masing dari elemen yang membentuk konsep diri. Pertama adalah citra diri. Citra diri itu adalah sikap, persepsi, keyakinan, pengetahuan individu secara sadar atau tidak terhadap tubuhnya. Nah, citra diri ini biasanya muncul seiring dengan perkembangan diri dan kepribadian. Jika konsep dirinya positif, maka seseorang akan cenderung menerima tubuhnya, menyukai dirinya, dan lebih percaya diri serta terbebas dari kecemasan. Selanjutnya adalah ideal diri. Apa itu ideal diri? Ideal diri adalah persepsi individu tentang bagaimana harus berperilaku sesuai dengan standar personal, standar yang dibuat oleh dirinya sendiri. Nah, standar personal ini terbentuk karena latar belakang seseorang, dari mana dia berasal, serta kultural atau budayanya. Nah, ideal diri ini biasanya berupa gambaran diri individu yang sesuai dengan sesuatu yang dia sukai, aspirasi, tujuan, dan nilai yang ingin diraihnya. Elemen berikutnya adalah harga diri. Harga diri adalah penilaian individu terhadap pencapaian diri. Jika individu sudah mencapai ideal dirinya, maka mereka akan merasa harga dirinya tinggi. Harga diri ini terkait dengan cita-cita. Jika cita-citanya tercapai, maka dia akan merasa sukses dan harga dirinya akan meningkat.
Harga diri ini biasanya rentan pada masa remaja, karena pada masa itu belum terbentuk. Namun, seiring dengan waktu, kerentanan akan menghilang. Elemen selanjutnya adalah identitas diri. Identitas diri ini adalah sintesis atau hasil akhir dari semua aspek yang mewakili diri seseorang. Kesadaran diri yang unik ini ya, karena apa? Karena biasanya seorang melihat dirinya istimewa, unik, dan berharga. Identitas diri yang kuat membuat seseorang memiliki percaya diri yang tinggi. Nah, sebaiknya orang yang identitas dirinya lemah, maka dia akan ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Yang terakhir adalah peran. Peran ini berhubungan dengan berbagai fungsi individu dalam berbagai kelompok sosial. Ini akan membentuk konsep diri. Nah, berbagai perilaku yang secara sosial diharapkan dapat diaplikasikan oleh individu tersebut sehingga membentuk konsep dirinya. Demikian tadi yang bisa saya sampaikan tentang konsep diri. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Kita bisa membentuk konsep diri yang positif agar kita bisa membuat orang lain juga memberikan umpan balik yang positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.